Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap semangat, tetap kuat, tetap teguh, tetap antusias. Tetaplah selalu bersuka cita dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita sedang belajar saat teduh dengan sebuah topik gereja prajurit atau jemaat prajurit. Kita sudah melihat bahwa masalah utama gereja bukanlah masalah tuaian. Karena tuaian sudah menguning, siap untuk dituai, siap untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Jadi bukan apapun, bukan masalah minoritas, bukan masalah teroris, bukan masalah keuangan. Karena Tuhan siap menyertai kita sampai kesudahan alam. Tapi persoalannya yang Yesus lihat adalah tuaian sudah menguning, tapi tidak ada orang-orang yang mau bekerja. Tidak ada pekerja-pekerja tuaian. Dan inilah masalah yang serius. Jemaat yang ada hanya senang dininabobokan. Jemaat yang ada hanya senang mendengar khotbah. Khotbah enak, dia berkata puji Tuhan. Khotbah nggak enak, dia berkata kurang enak. Jadi mereka tidak memiliki mental seorang pekerja, mental seorang prajurit. Dan inilah masalah utama gereja dimanapun. Karena ini sudah ada masalah ini ketika zaman Yesus sampai sekarang. Jadi ini persoalan serius yang harus kita siasati. Kita perlu berubah. Kita bukan cukup hanya beribadah. Kita bukan hanya kumpulan orang-orang yang berkumpul suka nyanyi-nyanyi. Walaupun nyanyi memuji Tuhan itu tidak salah, tetapi nggak cukup. Kita bukan hanya kumpulan bayi-bayi rohani, kumpulan orang yang happy-happy, bangga dengan lama jadi orang Kristen, tetapi kita perlu dipersiapkan menjadi pekerja-pekerja, menjadi pasukan Allah. Karena gereja juga salah satu bukan hanya bicara tentang rumah, bukan juga bicara hanya tentang pengantin, tetapi gereja juga bicara tentang prajurit. Karena itu kalau kita lihat di sini, Daud berkata dalam Mazmur 144 ayat 1, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk apa? Berperang. Jadi kita lihat di sini Tuhan mengajari Daud. Daud mengaku bahwa Tuhan melatih dia. Tuhan mengajar dia. Untuk apa? Untuk bertempur, untuk berperang. Tentu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah, penguasa, setan-setan yang merusak tatanan hidup manusia, menjerumuskan manusia untuk hidup di dalam dosa, untuk mereka hidup di dalam penyimpangan kehidupan, pemberontakan, perzinahan, korupsi, ketidakbenaran. Nah, kita dilatih, dan kalaupun kita menghadapi peperangan ini, ingat, Tuhan sedang menyiapkan kita, melatih kita untuk berperang. Dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-33 sampai ayat 35 di sini dikatakan, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi supaya kita terlatih, terdidik, mentalitas kita, otot-otot iman kita, Tuhan mengajari kita seperti seorang tentara, prajurit. Kalau kita lihat proses bagaimana seorang menjadi seorang prajurit, menjadi seorang tentara, ada campnya khusus. Ya, kalau saudara cari misalnya search di Google, lihat bagaimana pelatihan orang yang akan dibentuk menjadi tentara. Mereka yang tadinya orang yang umum, yang biasa, masyarakat biasa, mereka perlu di-training sedemikian rupa. Bangunnya, makannya, tidurnya, kesiapannya. Mereka hanya kerjanya lari terus. Dilatih fisiknya sedemikian rupa. Dilatih menembak, dilatih fokus, dilatih kesiapsiagaannya. Mereka begitu bel berbunyi, trompet berbunyi, mereka sudah harus siap. Nggak ada tunggu cerita santai, Bapak Ibu mandi dulu, apa dulu. Seperti kita sekarang. Hari ini gereja terlalu manja, sehingga kita dininabobokan dengan sebuah situasi dan kondisi yang justru membuat mentalitas kita itu kanak-kanak terus, bayi terus secara rohani. Sehingga kita tidak memiliki otot-otot iman, tidak memiliki fisik rohani yang betul-betul tangguh dan kuat sebagaimana layaknya seorang tentara Kristus.
Kita selalu menjadi orang-orang Kristen yang manja, selalu mau disuapin, selalu mau dilayani, bukan melayani, bukan menjadi hamba. Sehingga apa yang terjadi, kita melihat gereja semua lemah. Ada masalah sedikit, wah kacau balau. Mau lari, tinggalkan Tuhan, putus asa, berhenti dari pelayanan, tidak siap ditegur, tidak siap dimarahin. Kalau saudara jadi seorang tentara, waduh luar biasa sekali. Kebetulan kita di Siantar ada yang namanya Rindam. Mereka lari terus, ya. Ada waktu istirahat. Mereka harus menghadapi berbagai hal, bukan hanya belajar pengetahuan, tapi mereka betul-betul fisik mereka dibentuk sedemikian rupa. Saya percaya juga kita di gereja, karena Yesus, Alkitab menjelaskan bahwa marilah kita ikut menderita sebagai prajurit. Jadi kita nggak cukup hanya jadi anak-anak Tuhan yang kelihatan rohani, tetapi mentalitas kita tetap mentalitas duniawi, mentalitas kekanak-kanakan, mentalitas orang-orang yang manja. Daud dilatih Tuhan. Jadi Daud bukan hanya seorang raja, tapi dia sejak kecil dilatih oleh Tuhan ya, untuk berperang. Melawan apa? Melawan singa, melawan beruang yang walaupun cuma 2-3 ekor. Kita lihat dengan persekutuannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan melatih Daud dan Daud mengerti, mengikuti Tuhan, dilatih sedemikian rupa. Sehingga ketika satu hari tentara Israel berhadapan dengan Goliat, semua ketakutan, semua bersembunyi, termasuk rajanya yaitu Saul pada waktu itu. Dan saudara, kita lihat dengan gagah, dengan berani, karena Daud biasa dilatih untuk berperang. Dan ingat, Tuhan melatih kita berperang. Seperti bapak diajarin anaknya, Tuhan mengajar kita sedemikian rupa. Hati kita, pikiran kita, fisik rohani kita perlu dilatih dengan keras. Jangan manjakan diri saudara. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Daud sudah biasa dilatih berperang? Kita lihat tentara-tentara yang profesional justru ketika menghadapi Goliat yang tinggi besar ketakutan. Jadi selama ini kita cuma kelihatan hebat doang, kelihatan beriman. Tapi ketika goncangan datang, COVID datang, Corona datang, banyak orang Kristen, saudaraku, murtad, kecewa, kesetiaannya hilang, imannya entah kemana. Mari kita kembali, ingat Tuhan melatih kita. Iblis coba pakai Corona untuk merusak iman kita. Tuhan memakai Corona untuk melatih kita berperang. Disinilah waktunya kita menjadi teladan dalam iman, dalam kesetiaan. Di sini kita menjadi teladan, tidak bersembunyi dengan alasan-alasan Corona. Dan kita lihat Daud berperang, Goliat yang begitu menghinakan tentara-tentara umat Tuhan. Daud dengan berani dan akhirnya mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena dia biasa dilatih. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu memahami prinsip bahwa gereja bukan hanya cerita tentang bapak dan anak. Gereja bukan hanya bicara tentang pengantin, tetapi gereja juga bicara tentang prajurit, pasukannya Allah. Dan bukankah Alkitab menubuatkan bahwa di hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan pasukannya untuk bergerak bersama-sama dengan Dia, membebaskan tawanan-tawanan, melepaskan orang-orang yang ditawan oleh iblis, diikat oleh setan. Tuhan ingin melatih dan membentuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang kami terima hari ini. Biarlah kami boleh memahami kebenaran yang memerdekakan kami, bahwa kami adalah prajurit, kami adalah tentara. Karena itu mental kami bukan lagi mental yang cengeng, tetapi kami boleh kuat, kami boleh siap menghadapi apapun sampai akhir hidup kami. Kami mau ikut menderita bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Jamah lawat anak-anak-Mu, supaya hati mereka tidak goyah, hati mereka tetap teguh, tetap kuat menghadapi berbagai hal yang terjadi. Terima kasih Tuhan, diberkatilah umat-Mu saat ini yang sudah mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.